didukung oleh Kembali bersama kami di Prime Time News, kita masih berbicara mengenai keamanan pada saat besok pencoblosan dalam Pilkada serentak. Saya kembali kepada Pak Tori. Pak Tori, seperti yang sudah kita diskusikan tadi sebelum kita jeda, potensi banjir nih Pak. Ini kan cuaca lagi buruk ya, dan mungkin besok akan hujan terus harian begitu. Nah ini kira-kira antisipasi apa yang mungkin dilakukan oleh pihak Polri dalam kemudian memastikan nanti jalannya Pilkada berjalan lancar nih Pak? Tentunya kami sudah mendorong sedini mungkin personel kita ke TPS-TPS untuk melihat ya potensi-potensi selain potensi kerawanan banjir juga potensi-potensi kerawanan yang lainnya Pak. Nah, kemudian khususnya yang berkaitan dengan masalah bencana sendiri, kita sudah memerintahkan anggota untuk segera berkoordinasi dengan PPS. Apabila mungkin terjadi banjir, paling tidak kita sudah mempersiapkan tempat-tempat untuk mitigasi untuk para pemungut suara itu kira-kira tidak di tempat yang banjir seperti itu. Kemudian potensi kerawanan yang lainnya, para Kapolres telah memetakan sebenarnya, membagi klasifikasi potensi kerawanan yang ada, mulai dari kurang rawan dan mereka menggunakan pola 26-12, itu dalam arti 2 polisi mengamankan 6 TPS dibantu dengan 12 petugas ketertiban atau linmas. Kemudian yang rawan sendiri kita menggunakan pola 226, yaitu 2 polisi mengamankan 2 TPS dan 6 linmas. Kemudian yang sangat rawan kita menggunakan pola 212. Jadi 2 polisi mengamankan 1 TPS, kemudian juga dibantu oleh 2 linmas. Kemudian masih ada lagi TPS khusus. TPS khusus seperti di LP, kemudian di pesantren, kemudian termasuk di tempat-tempat yang terjadi bencana maupun konflik itu kita namakan TPS khusus. Itu juga menggunakan pola 212. 2 polisi mengamankan 1 TPS termasuk juga dengan 2 linmas. Tapi yang pasti sebanyak 14 ribuan TPS itu sudah pasti ada yang mengamankan begitu ya Pak Tori ya. Nah ini saya ke Mbak Astri. Mbak Astri, ini kan berbeda dengan Pilpres yang lalu ya. Itu ada 30 ribu TPS kalau di DKI Jakarta. Nah sekarang ini 14 ribuan TPS yang disiapkan. Betul ya Mbak Astri? Ini tantangannya menyiapkan mengenai TPS yang berkurang ini dibandingkan dengan Pilpres itu seperti apa Mbak? Jadi di H-1 ini kami harapkan seluruh TPS ini sudah terbangun ya. Karena besok itu mulai jam 7 pagi TPS itu sudah harus dibuka bagi para pemilih untuk mulai proses pemungutan suara begitu. Nah kami juga sudah menyiapkan 7 orang anggota KPPS untuk masing-masing TPS. Ketujuh anggota KPPS ini sudah kami lakukan BIMTEK. Jadi BIMTEK-nya untuk 4 orang anggota KPPS, tapi nanti untuk masing-masing anggota KPPS ini kami juga berikan buku panduan. Jadi 7-7-nya dapat buku panduan KPPS. Jadi itu udah persiapan seperti itu sudah kami lakukan. Kemudian dalam hal penanganan logistik pilkada untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya sewaktu Pilpres Pileg kemarin kan kita punya pengalaman ada kotak suara yang rusak dan surat suara yang rusak akibat terendam banjir. Karena itu kami juga sudah menghimbau kepada seluruh jajaran kami di tingkat KPPS agar penyimpanan ini diperhatikan. Jadi jangan disimpan di tempat-tempat yang rendah. Kalau bisa disimpan di tempat-tempat yang tinggi sehingga nanti kalau terjadi banjir kotak suara tersebut tetap aman begitu. Bagaimana dengan Kepulauan Seribu nih Mbak Astri? Ini kan juga menjadi salah satu lokasi yang mungkin banyak orang mewaspadai ya. Salah satu tempat yang mungkin rawan juga. Nah ini bagaimana persiapannya, lalu kemudian kendalanya di sana menyiapkan pemilu serentak itu bagaimana? Untuk di Pulau Seribu, distribusi logistiknya memang kami sudah lakukan sejak kemarin. Jadi untuk menghindari cuaca yang buruk ya, maka kami kemarin sudah melakukan distribusi dari gudang kabupaten di Pulau Pramuka ke 10 pulau, termasuk pulau terjauh yaitu Pulau Sabira. Jadi meskipun di sana hanya ada 1 TPS di Pulau Sabira, tapi tetap kami sudah melakukan distribusi dan alhamdulillah kemarin kondisi cuaca mendukung sehingga proses distribusi berjalan lancar dan seluruh logistik pilkada untuk di Pulau Seribu ini sudah sampai di tujuan masing-masing. Oke, baik Pak Tori, tadi kita sedikit menyinggung mengenai potensi kerawanan di mana kemudian pihak Polda Metro Jaya juga sudah melakukan pemetaan begitu ya, mana kemudian TPS yang rawan, mungkin yang kurang rawan atau mungkin yang paling rawan. Nah ini yang disebut dengan rawan itu seperti apa nih Pak? Mungkin bisa supaya masyarakat juga tahu nih saling menjaga dan saling mewaspadai ini. Kira-kira saling menjaga bagaimana Pak Tori? Jadi untuk TPS yang dinamakan
kurang rawan, misalkan seperti itu. Kurang rawan itu di wilayahnya belum pernah terjadi konflik gitu. Oke. Kemudian juga penduduknya komunikatif seperti itu. Kemudian juga jaraknya juga berdekatan antara TPS itu. Kemudian kalau kita mengatakan rawan, begitu berarti penduduknya tidak sedikit komunikatif seperti itu. Kemudian di daerahnya juga pernah terjadi konflik yang terkait dengan masalah TPS ini juga. Nah, ini makanya kita mengklasifikasikan sebenarnya seperti itu. Kemudian jaraknya juga jauh 1 sampai dengan 2 jam antar TPS. Makanya pola-pola yang dibuat oleh para Kapolres diklasifikasikan menjadi 4 tadi yang kami sampaikan. Tadi juga saya tanya kepada Mbak Astri mengenai Kepulauan Seribu nih Pak. Nah ini kalau untuk Kepulauan Seribu ada tantangan sendiri tidak sih untuk kemudian menyiapkan pengamanan di sana? Sebenarnya sama semua lah, pengamanan yang kita laksanakan. Untuk bagi yang di Kepulauan Seribu maupun di Polres lain, karena kita sebenarnya sudah membagi semua yang ada di Polda itu di satgas-satgas semuanya. Kita mempunyai Satgasda sendiri, kemudian kita juga mempunyai 3 Satgas Wil, mulai dari wilayah Banten, wilayah DKI, dan wilayah Jawa Barat. Kenapa ada wilayah Banten dan Jawa Barat? Memang wilayah Polda Metro Jaya itu sekarang itu ada 2 wilayah yang masuk di wilayah Banten, seperti Tangerang Kota dan Tangerang Selatan. Kemudian masuk di wilayah Jawa Barat seperti di wilayah Depok, kemudian Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten. Sehingga kita sudah bagi semuanya pengamanannya sampai ke termasuk ke Kepulauan Seribu semuanya. Sehingga kalau kita samakan tantangannya hampir semua daerah sama semuanya. Hampir semua sama. Oke, TPS-nya kita sudah, sekarang kita bicara mengenai petugas KPPS nih, Mbak Astri. Nah, ini kan banyak yang mengatakan bahwa petugas KPPS ini bisa dibilang ini indikator kesuksesan jalannya pilkada. Nah, ini bagaimana Mbak Astri? Ini melakukan monitoring, lalu kemudian mengawal petugas KPPS kemudian bisa menjalankan kewajibannya dengan baik, itu bagaimana dari pihak KPU? Iya, selain tadi sudah saya sampaikan proses pembekalan melalui proses BIMTEK ya, kami juga melakukan yang namanya besok itu simulasi. Jadi simulasi dari sejak 2 minggu yang lalu kami sudah lakukan di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Ini tujuannya supaya KPPS itu bisa lebih paham praktek langsung begitu bagaimana kemudian berjalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Alhamdulillah kemarin proses simulasi semuanya berjalan lancar ya dengan perkiraan waktu sekitar kemarin tuh kalau idealnya bisa jam 5, jam 6 sore ini sudah selesai proses penghitungan suara di TPS begitu. Sehingga dari petugas KPPS-nya sendiri kami juga selain tadi bekali dengan buku panduan, kami juga kemudian memperkuat koordinasi antara PPS di kelurahan dengan petugas KPPS. Jadi PPS kami minta untuk selalu standby sehingga jika ada kendala-kendala di TPS, anggota KPPS tersebut bisa langsung berkonsultasi dengan dengan PPS-nya masing-masing di kelurahan begitu. Ya, soalnya kalau misalnya ada petugas KPPS yang tidak paham begitu nanti bisa menimbulkan perdebatan begitu ya dengan petugasnya. Tapi kita yakin bahwa semua petugas KPPS besok bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Kita akan jeda kembali, pemirsa jangan kemana-mana, akan kembali usai jeda berikut ini. Didukung oleh ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Saya kembali kepada Pak Tori. Pak Tori, bagaimana dengan pola pengamanan di media sosial nih, Pak Tori? Nah, apakah juga menjadi perhatian bagi Polda Metro Jaya dan nanti antisipasinya seperti apa? Karena pengalamannya Pak Tori, provokasi itu banyak juga ya di media sosial. Nah, ini bagaimana? Baik, untuk Polda Metro sendiri sekarang sudah mempunyai Direktorat Cyber. Jadi pada tanggal 22 November kemarin sudah dilantik Direktur Cyber yang baru. Yang kemarin berdiri itu di bawah daripada Direktur Kriminal Khusus, sekarang sudah menjadi Direktorat sendiri. Kemudian berkaitan dengan tugasnya adalah memang Direktur Cyber nanti memonitoring. Jadi melaksanakan patroli cyber begitu. Nah, terkait dengan nanti adanya ujaran kebencian, kemudian berita-berita hoax yang menghasilkan beredar, masalah penipuan dan lain sebagainya, itu menjadi ranah daripada nanti Direktorat Cyber. Dan mereka juga langsung nanti bisa menindak terkait dengan itu. Dan tidak hanya menindak juga, tetapi juga melakukan himbauan-himbauan juga kepada masyarakat terkait dengan masalah pemilu damai. Oke, tanpa perlu ada yang mengadu bisa langsung ditindak begitu pihak kepolisian ya, bisa. Pak Tori ya. Karena kalau dari cyber itu tidak melihat wilayah,
Ketika dia muncul di dalam tayangan itu sudah langsung bisa tindak, siapapun bisa. Iya, iya. Personelnya tidak harus misalkan kejadiannya di luar Polda Metro sendiri bisa juga ditinggal. Karena bisa aja juga Siapa yang menemukan dulu dia seperti itu. siapa yang menemukan duluan, karena bisa saja ya Pak ya, karena yang membuat provokasi itu mungkin bukan warga DKI Jakarta, Ya, betul, justru mungkin betul. tinggalnya di luar Di Jawa luar gitu, wilayah mungkin bisa daripada DKI sendiri. begitu. Nah, Mbak Astri, simulasi pemungutan suara sudah dilakukan, BIMTEK bagi anggota KPPS juga mungkin sudah hampir 100% untuk siap. Jadi apa saja nih Mbak Astri kira-kira yang bisa dilakukan KPU untuk menunjang kesuksesan gelaran pilkada hari besok? Karena ini tinggal H-1 ya, maka yang kami lakukan pengawasan saat ini lebih kepada proses bagaimana TPS itu dapat terbangun sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Juknis. Kami di KPU DKI Jakarta berkomitmen agar seluruh TPS di wilayah DKI Jakarta ini bisa diakses oleh seluruh warga, terutama untuk teman-teman yang disabilitas. Kemudian untuk lebar pintu masuk misalnya itu tidak boleh kurang dari 90 cm. Ini kaitannya jika misalnya ada saudara-saudara kita yang datang menggunakan kursi roda, ini bisa masuk. Kemudian nanti untuk tempat menunggu itu untuk bangku prioritas ini juga harus disediakan. Lalu juga untuk pelayanan terhadap lansia, disabilitas, ibu hamil atau ibu membawa anak ini juga harus diutamakan. Jadi jangan sampai mereka menunggu terlalu lama. Jadi hal-hal seperti ini, penguatan-penguatan seperti ini yang kami lakukan sehingga menjamin besok pelaksanaan pemungutan suara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, imbauan untuk warga DKI Jakarta seperti apa Mbak Astri besok? Iya, tentunya kami menghimbau kepada seluruh warga DKI Jakarta karena besok ini sudah pemungutan suara ya, agar menggunakan hak suaranya dengan sebaik-baiknya. Datang ke TPS pukul 7 sampai pukul 13 dengan membawa C pemberitahuan dan juga identitas, bisa KTP elektronik, bisa identitas kependudukan digital ataupun biodata kependudukan. Jangan bawa SIM. Jangan bawa SIM. Jangan bawa SIM karena nggak bakal diterima. Jadi antara 3 itu tadi ya, identitas kependudukan. Lalu juga ketika nanti di TPS sebelum mencoblos, periksa dulu surat suaranya. Jika misalnya surat suara yang diterima itu tidak dalam kondisi yang baik, seperti itu misalnya rusak atau sudah misalnya tintanya kurang terbaca jelas atau dan sebagainya, itu bisa melakukan penggantian surat suara. Jadi ini bisa meminta kepada anggota KPPS untuk mengganti surat suaranya dengan surat suara yang baru. Tapi ini hanya bisa dilakukan sekali aja dan selama surat suara cadangan masih tersedia. Kemudian setelah dipastikan kondisi surat suaranya baik, lakukan pencoblosan dengan memberi tanda mencoblos pada nomor, nama ataupun foto dari pasangan calon yang dipilih. Begitu. Lalu setelah itu bisa dimasukkan surat suaranya ke kotak suara. Setelah itu prosesnya dicelup tinta ya jarinya, kemudian selesai. Ya, oke, baik. Dan juga jangan lupa bawa payung begitu ya, mungkin besok karena mau hujan. Terakhir Pak Tori, imbauan buat warga DKI seperti apa? Bagi warga DKI semuanya, karena itu merupakan pesta demokrasi, tentunya kita mengajak supaya semua turut berperan serta. Kemudian hindari kegiatan-kegiatan adanya politik uang, semuanya itu. Kemudian juga kegiatan serangan fajar untuk hari ini, diantisipasi juga masyarakat Jakarta supaya harus cerdas untuk memilih pemimpin ke depan gitu. Tentunya kita berharap apabila mungkin ada kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin mengintimidasi atau ingin menggagalkan, segera laporkan kepada kita. Kita aparat kepolisian semua sudah siap, mulai dari tingkat TPS juga ada personelnya, di Polres apalagi kita siapkan lapis-lapis kekuatan, sehingga jangan khawatir terhadap itu. Nah, tidak ada ajakan-ajakan mungkin untuk golput, tidak ada. Kita harus semua yang gembira, kemudian juga bersatu padu. Perbedaan itu adalah merupakan hal yang biasa. Itu saja pesan untuk masyarakat Jakarta. Baik, semoga kemudian besok juga berjalan lancar dan aman begitu ya. Semua datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Terima kasih Pak Tori. Terima kasih Mbak Astri sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Dan pemirsa, diskusi kita tadi mengakhiri jumpa kita di Prime Time News. Saya Kevin Egan, wakil rekan saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Silakan diminum Pak.